Shalom Amang Inang, Napa Sebulung Remaja, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di pertanyaan keluarga pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengadakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan di pertanyaan keluarga pada malam hari ini. Yang tertulis dalam surat Yakobus pasal yang kedua. Kita akan baca mulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua dan saya minta seluruh jemaat untuk mengikutinya dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina. Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin semua orang di dunia ini pasti ingin diperlakukan dengan baik. Betul ya? Semua orang di dunia ini pasti ingin dihargai. Semua orang di dunia ini pasti ingin dihormati. Tidak ada orang yang ingin diperlakukan dengan tidak adil. Tidak hanya jemaat yang sudah dewasa, bahkan anak kecil pun. Dia tidak terima kalau dia diperlakukan dengan tidak adil. Wah, dia langsung protes itu. Mama enggak adil. Sama abang dikasih 10, sama adik dikasih 5. Dia langsung protes. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang juga ingin dihargai. Kenapa? Karena ketika kita menghargai orang lain, berarti kita telah menghargai keberadaannya. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah dengan kenyataan yang kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah semua orang saling menghargai? Sudahkah semua orang menghormati sesamanya? Sudahkah semua orang berlaku adil? Ternyata tidak. Ini yang sangat ironis sekali. Ini yang sangat bertolak belakang. Kenapa? Kalau memang saya ingin dihargai, mengapa masih banyak orang yang tidak saling menghargai? Benar enggak? Iya. Kalau memang saya ingin dihormati, kalau memang saya ingin diperlakukan dengan adil, lalu mengapa masih banyak praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan hal itu sudah terjadi sampai ke gereja, ya.
Di gereja pun kalau kita mau jujur, sudah sering kali terjadi praktek ketidakadilan. Pilih kasih. Di gereja juga sudah kita temukan orang-orang yang tidak lagi saling menghargai. Yang tidak lagi saling menghormati satu sama lain. Lucunya pengen dihormati, pengen dihargai, pengen didengar. Tapi tidak mau mendengar. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari kita perhatikan perintah Tuhan ini. Kita garis bawahi apa tolak ukur, apa kriteria yang dipakai Tuhan. Ya, ketika kita harus mengasihi sesama kita. Apa kriterianya? Tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Kriteria tolak ukur dalam kita mengasihi orang lain adalah diri kita sendiri. Kenapa? Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa Tuhan memakai diri kita sebagai tolak ukur? Sebagai kriteria dalam mengasihi orang lain. Karena Tuhan tahu tidak ada orang yang akan menyakiti dirinya sendiri. Benar enggak? Benar. Tidak ada orang yang akan menyakiti dirinya. Ya kan? Kalau ada berarti dia tidak normal. Ada memang, tapi dia tidak sehat, itu tidak normal. Ada orang yang menyakiti dirinya ya, itu yang narkobaon, apalagi itu yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang normal tidak ada orang yang akan menyakiti dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan memakai diri kita sebagai tolak ukur dalam mengasihi sesama kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun seperti yang saya katakan tadi pada prakteknya adalah sudah marak terjadi orang-orang yang tidak saling menghargai. Ketidakadilan itu pun sudah marak terjadi bahkan sampai di gereja. Padahal kita tahu kita adalah satu di dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Ya, kalau jempol ketusuk jarum, maka yang lainnya pun harus merasakan sakitnya, ya kan? Kita adalah sama di hadapan Tuhan. Kita adalah satu, walaupun latar belakang kita berbeda, latar belakang pendidikan, ya latar belakang pekerjaan dan lain sebagainya kita berbeda, tetapi kita adalah sama. Kita adalah satu di hadapan Tuhan. Memang ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ada yang kuat, tetapi ada juga yang lemah. Kita berbeda-beda, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ya kalau kita mau jujur, seringkali kita hanya memperhatikan kulit luar saja. Sudah banyak orang si Ida Bohi, ya kan, melihat rupa. Kenapa? Karena memang seringkali kita terjebak dalam satu tindakan, yakni hanya melihat kulit luar saja. Seringkali terjadi penolakan. Bahkan gereja pun sekarang sudah sering sekali melakukan penolakan terhadap hamba Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita hanya memperhatikan kulit luar. Alehudok matuhamu amang inang naposo bulung. Bahwa kulit luar itu, tampilan luar itu tidak menjadi jaminan. Bahwa itu seperti itu di dalamnya. Ya, tampilan luar itu tidak jaminan. Itu sebabnya jangan sampai kita tertipu, ya enggak? Apalagi pada masa sekarang tampilan luar itu bisa dipoles, ya kan? Sekarang ini sudah banyak barang palsu, ya enggak? Gigi palsu, rambut palsu, alis mata palsu. Ya, sudah banyak sekarang yang serba palsu. Tapi lucunya yang imitasi itu, yang palsu itu tampilannya cantik, tampilannya bagus. Tapi seringkali kita tertipu, ya enggak? Unang mei dihita, unang mei adang benasing, katanya kan? Karena memperhatikan tampilan luar saja. Seringkali kita jadi si Ida Bohi, melihat rupa, sehingga kerap kali kita jatuh kepada tindakan ketidakadilan.
Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bahwa jangan pernah ada di antara kita yang melihat rupa. Jangan kita memperlakukan orang dengan tidak adil. Bukan berarti kita tidak menghormati yang kaya, enggak. Firman Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk membenci orang kaya, enggak. Wah, gereja butuh orang kaya. Gereja butuh orang yang punya uang banyak. Disumbangkan ke gereja, dapat dipakai untuk pelayanan, untuk membangun fisik gereja dan lain sebagainya. Tuhan tidak menyuruh kita untuk membenci orang kaya. Ya, tetapi Tuhan mau janganlah kita memperlakukan orang itu dengan berbeda-beda. Jangan sampai kita terjebak kepada praktek ketidakadilan. Jangan sampai kita tidak menghargai yang miskin, yang bodoh, bahkan yang lemah imannya. Sedangkan yang kaya kita hargai dan kita hormati. Ingatlah amang inang saudara-saudara, kita ini satu di hadapan Tuhan. Kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena baik rupa kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena pekerjaan kita, jabatan kita, status kita, bukan. Status itu tidak menyelamatkan. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita karena kasih dan anugerahnya kepada kita. Nah, oleh karena itu, mari kita memperlakukan orang lain sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita. Mari kita kasih orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Yang mengingatkan kami Tuhan agar kami jangan melihat rupa. Agar kami jangan jatuh ke dalam praktek ketidakadilan. Tetapi biarlah kami saling menghargai, saling menghormati. Kami boleh memperlakukan orang lain dengan adil. Bapa yang baik, Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami mengasihi sesama kami, sebagaimana kami mengasihi diri kami. Diri kamilah sebagai tolak ukur untuk mengasihi orang lain. Mampukan kami ya Bapa, agar kami memperlakukan orang lain dengan baik, menghormati, menghargai orang lain. Karena kami pun menginginkan orang lain memperlakukan kami seperti itu. Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Agar kami tidak membeda-bedakan orang lain. Sebab Engkau tidak pernah membedakan kami Tuhan. Engkau tidak pernah memandang rupa kami. Engkau menyelamatkan kami bukan karena baik rupa kami. Engkau menyelamatkan kami bukan karena pekerjaan kami, harta kekayaan kami, kepintaran kami, status kami. Tetapi Engkau menyelamatkan kami semata-mata hanya karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami ya Bapa. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka kami pun harus dapat menghargai, menghormati orang lain sebagaimana diri kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati ya Bapa tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati pekerjaan seluruh warga jemaat-Mu ya Bapa. Tambahkan rezeki, kesehatan, hikmat dan sukacita kepada mereka. Berkati seluruh parhalado. Berkati juga bangsa negara kami. Berkati para pemimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.